Selamat pagi adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Hari ini kakak mau ajak kita semua untuk beribadah sekolah minggu online bersama-sama. Yuk jangan lupa pakai pakaian yang rapi dan jangan lupa makan dulu ya. Supaya selama ibadah nanti kita tidak makan dulu. Kalau sudah siap, mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan pakai gerakan ya. Selamat pagi Tuhan, selamat terima kasih. Tuhan kami harap kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, tetap betapa indahnya. Adik-adik, bersyukur sekali ya pagi hari ini kita boleh bertemu lagi melalui ibadah sekolah minggu online ini. Kita juga bersyukur Tuhan sangat baik kepada kita. Tadi pagi kita masih boleh bangun, bernafas, makan, dan masih banyak lagi. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Sekarang kita mau nyanyi God is so good. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, Dia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik, Dia baik bagiku. Sebelum kita lanjut lagi, adik-adik, yuk mari kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh berkumpul kembali melalui ibadah sekolah minggu online ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah adik-adik, Tuhan itu sayang sekali ya sama kita. Tuhan itu juga sangat baik. Maka dari itu, Tuhan ingin juga supaya kita menjadi anak yang baik, anak yang taat dan jujur. Dan Tuhan sangat sedih kalau kita bohong, kita nakal, kita nggak taat. Pasti adik-adik gak mau kan buat Tuhan sedih. Maka dari itu, yuk kita sebagai anak Tuhan tidak boleh bohong ya. Tidak boleh nakal, tidak boleh tidak taat. Sekarang kita mau nyanyi, saya senang jadi anak Tuhan.
Sebagai anak Tuhan, kita harus menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang jujur. Kita harus dengar-dengaran firman Tuhan, patuh terhadap orang tua. Adik-adik, Tuhan ingin kita selalu ada di jalannya Tuhan. Yuk kita mau nyanyi bersama-sama di dalam dunia. Bersyukur sekali ya, kita punya Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang perkasa. Kita juga tidak perlu takut apapun. Allah kita itu Allah yang menciptakan gunung-gunung, sungai, bintang-bintang, kita manusia, dan masih banyak lagi. Kita mau bernyanyi bersama-sama ya, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar cerita firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Yuk, mari kita persiapkan Alkitab kita dan juga persiapkan diri kita. Kita duduk yang manis, kita mau nyanyi dulu bersama-sama baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau
tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, beri haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Halo, selamat pagi anak-anak semua. Senang ya, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah menyanyi buat Tuhan. Sekarang saatnya mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, Tante Lili mau ajak anak-anak untuk duduk manis. Tidak berlari-larian, tidak juga sambil minum susu atau makan. Kita mau belajar mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik. Ya, sebelumnya kita berdoa yuk anak-anak. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami senang boleh memuji Tuhan. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan baik. Ajar kami juga agar kami boleh mengerti tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum Tante Lili cerita tentang firman Tuhan, Tante Lili mau ajak anak-anak untuk lihat drama. Mau anak-anak? Yuk, kita saksikan bersama-sama ya. Bukuku rusak. Padahal Mama baru beliin. Kalau Mama tahu, pasti Mama marah. Terus ini juga cara bacanya nggak enak. Tuh, lihat robek tuh. Aku harus gimana? Aku nggak mau Mama marah sama aku. Bukunya sama. Kayaknya bukunya punya Safa deh. Kita tukar aja kali ya? Kan nggak ada yang lihat. Oke. Bosan nih. Ngapain ya? Oh iya, waktu itu kan Mama beliin buku. Aku belum selesai baca. Baca Ana ya bukunya ya. Ini dia. Lah, kok sobek? Perasaan kemarin terakhir kali aku baca nggak kenapa-napa deh. Baca? Ya kenapa? Kok ini bisa sobek? Mana Beca tahu? Kan Beca kan dari tadi megang punya buku punya Beca. Mbak robekin ya? Enggak. Coba lihat buku Beca. Tuh, dari kemarin aku pegang terus. Ini kan buku Ade. Enggak, ngambil ya? Jangan dulu deh, apaan sih? Nggak mau. Bukunya Ade. Ini punya Beca. Kemarin tuh Beca pegang terus. Ade kalau ngapa-ngapain bisa robek. Ih, nggak mau. Punya Ade. Apa sih, Nah, anak-anak, kenapa ya tadi Kak Seca dan Kak Adik Safa bertengkar? Iya, mereka berebutan buku ya anak-anak ya. Kak Seca bilang buku yang masih bagus tadi adalah miliknya. Wah, jadilah mereka bertengkar. Wah, harus ada seseorang nih yang melerai mereka. Nah, anak-anak, cerita sekolah minggu kita hari ini juga tentang dua orang ibu yang bertengkar. Ya, diceritakan di dalam Alkitab, ada seorang raja. Raja ini sangat hebat. Dia sangat pintar sekali. Raja ini terkenal karena kepandaiannya. Siapa dia anak-anak? Dia adalah Raja Salomo. Raja Salomo adalah raja yang memimpin bangsa Israel. Nah, anak-anak masih ingat cerita minggu lalu? Raja Salomo berdoa kepada Tuhan. Minta apa ya anak-anak? Apakah Raja Salomo minta uang yang banyak? Tidak. Ataukah Raja Salomo minta istana yang bagus dan indah? Tidak juga. Raja Salomo berdoa kepada Tuhan. Dia minta kepandaian. Ya, kepandaian yang dimiliki Raja Salomo adalah dari Tuhan. Dengan kepandaian yang dimilikinya, yang didapat dari Tuhan, Raja Salomo dapat
memimpin dan melakukan tugas-tugasnya sebagai raja dengan baik. Suatu hari, datang dua orang ibu yang bertengkar kepada Raja Salomo. Kedua ibu ini bertengkar karena memperebutkan seorang bayi. Mereka sama-sama bilang kalau bayi itu adalah anaknya. "Ini bayiku," kata ibu yang satu. "Bukan, ini bayiku. Bayimu itu yang sudah meninggal." "Bukan, bayimu itu yang sudah meninggal." Mereka terus bersahut-sahutan. Nah, ibu yang pertama berkata kepada Raja Salomo, "Tuanku Raja, percayalah padaku. Bayi ini adalah anakku. Dia telah menukar bayinya yang sudah meninggal itu dengan bayi ini." Ibu yang kedua berkata sambil menangis, "Tuanku Raja, itu tidak benar. Apa yang dikatakannya itu tidak benar, Tuanku. Bayi ini adalah anak saya. Saya tahu betul rupa dan wajahnya, Tuanku." Mereka terus bertengkar anak-anak bahwa bayi itu adalah miliknya. Mereka bertengkar di depan raja, dan seketika itu juga istana Raja Salomo menjadi ramai oleh suara ibu yang bertengkar ini. Nah, anak-anak, tiba-tiba Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang. Aku akan membagi dua anak ini untuk kalian berdua." Raja Salomo melakukan gerakan seolah-olah dia ingin menyakiti bayi itu. Tapi tiba-tiba ibu yang satu berkata sambil menangis memohon kepada Raja Salomo, "Tuanku Raja, tolong jangan sakiti bayi itu. Biarkan dia hidup, Tuanku, dan berikanlah saja kepadanya. Tolong jangan sakiti dia, Tuan," sambil terus menangis memohon kepada raja. Sementara ibu yang lain berkata, "Lakukan saja, Tuanku, seperti yang Tuanku mau lakukan, supaya bayi itu jangan untukku dan juga jangan untuk dia." Nah, anak-anak, dari apa yang dikatakan oleh kedua ibu itu, Raja Salomo menjadi tahu siapa yang sebenarnya ibu dari bayi itu. Ya, ibu yang sebenarnya dari bayi itu adalah ibu yang menginginkan bayinya tetap hidup. Karena apa, anak-anak? Karena ibu yang sebenarnya pastilah ibu yang sangat menyayangi bayi itu. Dia tidak ingin bayinya disakiti. Sekarang Raja Salomo menjadi tahu siapa ibu yang sebenarnya. Sehingga sekarang Raja Salomo memberikan bayi itu kepada ibu yang sebenarnya. Nah, anak-anak, Raja Salomo hebat ya. Raja Salomo sangat pandai. Tentunya apa yang akan dilakukan oleh Raja Salomo tadi tidak sungguh-sungguh ya anak-anak. Tidak benar-benar akan dilakukan untuk menyakiti bayi itu. Tapi itu adalah cara yang dipakai Raja Salomo supaya Raja Salomo dapat menentukan siapa ibu yang sebenarnya dari bayi itu. Nah, dari siapa Raja Salomo mendapatkan cara atau akal yang hebat itu anak-anak? Iya betul, dari Tuhan. Tuhan yang memberikan Raja Salomo kepandaian, sehingga Raja Salomo mempunyai cara yang baik, cara yang tepat untuk menentukan siapa ibu yang sebenarnya dari bayi itu. Nah, anak-anak, sekarang kita mau lihat drama lagi ya. Kita mau lihat nih, Kak Seca dan adik Safa masih bertengkar nggak ya? Yuk, kita saksikan bersama-sama ya. Awas nanti robek punya adek. Mbak mah ngerobek. Apaan ini berebut? Ibuku kok ditarik-tarik sih, udah gede. Mbak Eca, Dek Sapa, kenapa berebut begini dengan bukunya? Jelas. Ayo sini, Mama lihat dulu. Udah ceritanya, ada apa? Ini buku ada dua yang kemarin Mama beli, satu adik, satu Mbak. Loh, ini kok sobek? Kenapa ini? Ceritakan. Ayo, Mbak Eca, Dek Sapa. Tuh dia nuduh aku ngerobek, padahal aku nggak ada ngerobek sama sekali. Emang bener kok ini punya adek, punya Iya nggak ada. Soalnya ada waktu itu nggak ada robek. Kan Ica kan megang dari kemarin. Ini bawa dari kemarin. Taruh sini masih nggak robek. Ya kamu tinggalin juga kan. Sampai kapanpun nggak akan selesai. Mama tahu nih. Setiap Mama beli barang, Mama tuh selalu mesti kasih tanda di barang kalian masing-masing. Seperti buku ini, kita lihat. Lihat. Yang buku tidak sobek, kita lihat belakangnya. Mama tandain waktu baru beli. Namanya siapa, Dek? Safa. Berarti punya adik Safa. Kalau yang ini yang sobek, lihat di belakangnya.
Siapa namanya, Dek? Mbak Eca. Mbak? Ya ini berarti buku Mbak Eca. Ayo Mbak Eca. Kenapa bukunya? Aku sengaja kerobek, tapi bukan akunya sengaja. Dan dulunya aku sengaja. Aku nggak ada bilang nggak sengaja, cuma Mbak Eca yang ngerobek kan. Tadi kamu bilang robek, bukan bilang nggak sengaja. Ya udah. Sekarang sudah ketahuan kan masing-masing bukunya. Gak usah berantem, gak usah berebut. Mbak Eca harus ngalah. Ini bukunya akan Mama perbaiki. Kalau sekarang kalian harus berbaikan. Baca buku yang masih bagus sama-sama atau bergantian. Bisa Mbak Eca? Ya. Bisa Dek? Ya. Mama baikin di dalam dulu nih ya. Jangan berantem lagi ya. Oke? Yuk, Mas. Mama mau ke dalam dulu baikin. Baca masing-masing. Wah, Mama pinter ya. Bisa tahu buku punya Mbak Eca yang mana, buku punya Safa yang mana. Padahal sama bukunya. Iya. Jadi baca bareng. Baca sini. Bisa. Nah, geser dikit. Geser dikit. Nah, terus begini. Terus habis itu gimana ceritanya? Terus dia ngapain? Wah, akhirnya Kak Seca dan adik Safa tidak bertengkar lagi. Tidak berebutan buku lagi. Karena apa anak-anak? Ya, karena ada Mama Eva yang hebat. Mama Eva tahu siapa pemilik dari buku itu. Dari mana ya Mama Eva tahu anak-anak pemilik dari buku yang masih bagus itu? Ya, karena Mama Eva sudah memberi nama di buku itu. Dan ternyata pemilik dari buku itu adalah adik Safa. Anak-anak, dari mana Mama Eva memiliki cara, memiliki kepandaian untuk tahu siapa pemilik buku itu? Iya, dari Tuhan. Nah, anak-anak, Tuhan juga bisa memberikan anak-anak kepandaian, kepintaran yang luar biasa. Seperti Tuhan memberikan kepandaian kepada Raja Salomo, kepada Mama Eva, Tuhan juga akan memberikan kepandaian kepada anak-anak. Anak-anak dapat memintanya kepada Tuhan. Anak-anak berdoa kepada Tuhan, minta diberikan supaya anak-anak bisa pandai. Dengan kepandaian yang anak-anak miliki, anak-anak dapat menolong orang-orang di sekitar anak-anak. Menolong papa mama, menolong opa oma, teman-teman, dan masih banyak lagi. Dengan kepandaian yang anak-anak miliki, anak-anak juga bisa sekolah, menjadi pintar, menjadi dokter, menjadi guru, dan banyak yang lain. Nah, anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan kepandaian kepada kita semua. Marilah kita pakai kepintaran, kepandaian yang kita miliki untuk bisa menolong teman-teman di sekitar kita. Nah, anak-anak, cerita firman Tuhan kita sudah selesai. Kita mau berdoa. Yuk, kita berdoa anak-anak. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa, dan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh sekolah minggu, dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Seperti Raja Salomo yang Tuhan beri kepandaian, berikanlah juga Tuhan kepandaian kepada kami semua. Dan ajarlah kami Tuhan, dengan kepandaian yang dari Tuhan, kami boleh pakai untuk menolong orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, sekarang saatnya membaca ayat hafalan. Ya, ayat hafalan kita diambil dari Alkitab, dari kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 28b. 1 Raja-Raja 3 ayat 28b. Bunyinya, hikmat daripada Allah ada dalam hatinya. Sekali lagi ya, hikmat daripada Allah ada dalam hatinya. Nah, sekarang kita mau menghafal ayat hafalan kita. Yuk, kita pakai gerakan ya. Kita mulai. 1 Raja-Raja 3 ayat 28b. Hikmat daripada Allah
ada di dalam hatinya. Sekali lagi ya, hikmat daripada Allah ada di dalam hatinya. Nah, anak-anak sudah hafal? Kalau belum hafal, anak-anak bisa minta tolong mama atau papa untuk membacakannya kembali. Nah, anak-anak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan adik-adik. Yuk, mari kita persiapkan celengan yang sudah kita buat dan rumah persembahannya. Celengan ini nantinya akan kita bawa sebagai persembahan kita saat kita sudah bisa datang ke sekolah minggu. Untuk papa mama yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kode QR yang sudah tertera. Mari kita mengumpulkan persembahan kita. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucapkan syukur. Halo anak-anak, selamat pagi. Sekarang saatnya kita beraktivitas. Aktivitas kali ini adalah bermain game. Bagaimana caranya? Pertama, klik tombol OK. Setelah itu, anak-anak boleh klik gambar anak yang mendapatkan hikmat dari Tuhan, sehingga ia melakukan perbuatan yang baik. Kalau gambar yang dipilih anak-anak benar, akan lanjut ke gambar berikutnya. Tetapi bila salah, akan kembali ke gambar sebelumnya. Nah, yang pertama adalah ada anak yang merawat tanaman. Setiap hari ia menyiram tanaman. Wah, itu perbuatan baik tidak ya? Tetapi ada juga anak yang malah merusak tanaman. Boleh tidak merusak tanaman? Tentu saja tidak boleh. Nah, selanjutnya gambar anak yang membantu mamanya dengan senang hati. Tapi ada juga anak yang malah bersungut-sungut ketika diminta membantu mamahnya. Wow, anak-anak pilih yang mana? Nah, gambar selanjutnya adalah ada anak yang sayang sama adiknya. Ia bermain dengan adiknya. Tapi ada juga anak yang merebut mainan adiknya. Boleh tidak merebut main adiknya? Wah, tentu saja tidak boleh. Itu perbuatan yang tidak baik. Nah, yang berikutnya adalah ada anak yang bermain dan memberi makan peliharaannya. Dia sayang kepada binatang. Tapi ada juga yang malah ada anak yang menendang binatang. Wah, itu perbuatannya tidak baik. Nah, yang berikutnya adalah ada anak yang main sama temannya. Dia sayang sama temannya. Dia berbagi bersama temannya. Tapi ada anak yang malah tonjok-tonjokan dengan temannya, berkelahi. Boleh tidak berkelahi? Tentu saja tidak boleh. Nah, anak-anak pilih gambar anak yang melakukan perbuatan yang baik. Wah, gampang kan? Game ini bisa dimainkan saat aktivitas, setelah ibadah, ataupun nanti malam, atau juga besok pagi. Anak-anak bisa bermain game ini kapan saja. Nah, sekarang sudah selesai ibadahnya. Tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan juga beraktivitas. Sekarang saatnya kita berdoa. Gimana berdoa? Yuk, tangannya lipat tangan dan tutup mata. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih
Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal hingga selesai. Tuhan tolong berikan kami semua kesehatan, sehingga minggu depan kami boleh beribadah kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, anak-anak, meskipun kita beribadah hanya di rumah, tetapi anak-anak harus tetap semangat dan setia beribadah. Jangan lupa